Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa yang membuat Hajjaj bin Yusuf dan Ubaidillah bin Ziyad begitu kejam sampai membunuh para sahabat? Bukan para ya, seorang atau dua orang. Kehendak Allah secara qadariyah, kehendak Allah secara iradah, bukan secara syar'iyah. Kehendak Allah kan ada dua ya. Tidak boleh kita mengatakan oh karena ini, karena ya memang seperti itu Allah takdirkan. Begitu kejamnya dia, bengisnya dia. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, bahwa para sahabat dan tabi'in sebagai rakyat diam, sabar. Jangan kita bahas kenapa ya, panjang sekali. Kenapa manusia yang jahat terhadap Nabi mau membunuh Nabi, malah Allah kasih hidayah akhirnya masuk Islam? Abu Sufyan. Kenapa manusia yang begitu berjasa kepada Nabi, mati-matian membela Nabi, pasang badan untuk Nabi, Allah sesatkan, akhirnya masuk neraka? Abu Thalib. Bolehkah pertanyaan seperti itu? Enggak boleh, enggak akan terjawab. Nanti akan dibongkar oleh Allah, bukan di dunia. Apakah perlu Ahlussunnah mempelajari ilmu tasawuf dalam usaha memberikan hati yang baik dan akhlak? Tidak boleh. Berarti dia tidak yakin kalau Ahlussunnah bisa memperbaiki hati dan akhlak. Tidak butuh ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf ini ilmu baru ya, tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Tasawuf sufi ini bukan bahasa agama, bukan bahasa syariat. Bahasa agama itu salat, saum, syariat, manhaj, akidah, syirik, sunnah, bid'ah. Itu bahasa syariat. Adapun sufi tasawuf sekedar bahasa Arab saja, bukan bahasa agama, bukan istilah yang keluar dari lisan Nabi dalam rangka menjelaskan tentang Islam. Maka para ulama Ahlussunnah tidak kenal dan tidak mau dengan tasawuf. Ada tazkiyatun nufus, bagaimana membersihkan diri, tidak perlu dengan ilmu seperti itu. Karena Rasul dan para sahabat yang tidak kenal ilmu tasawuf, luar biasa bersih hati mereka, akhlaknya, adabnya, dan seterusnya. Apakah anak yang belum balik apabila meninggal langsung masuk surga? Iya, ketika anak-anak tersebut adalah anak kaum muslimin. Adapun anak-anak orang kafir, Nabi saja tidak tahu. Nabi mengatakan wallahu a'lam. Tentu kita lebih tidak tahu lagi. Ketika hujan kita sholat berjamaah di rumah atau sendiri-sendiri? Boleh dua-duanya, tentu berjamaah lebih baik. Tentu berjamaah lebih baik. Apakah perbedaan Jazirah Arab dengan negeri Syam? Syam pasti negeri Arab. Arab belum tentu Syam, lebih luas kan? Syam tidak termasuk Mekah, Madinah. Apakah Mekah, Madinah bukan Arab? Arab kan? Lebih luas. Masjid terdekat banyak bid'ahnya, bolehkah mencari masjid yang jauh? Jangan ya, jangan. Kecuali sekali-sekali ada taklim di masjid yang jauh itu atau apa. Kalau gitu kita tinggalkan, padahal itu dekat dengan rumah kita, jadi fitnah. Jangan. Tetap sholat berjamaah di situ dengan tidak mengikuti bid'ah. Ya. Karena ketika ada bid'ah di sekitar kita, kemudian kita
tidak ikut bid'ah, ini bagian dari dakwah, bagian dari syiar. Ya. Nanti ada lagi yang misalnya kulit subuh misalnya, antum tidak ikut. Nah, ini bagian dari syiar, bagian dari dakwah. Nanti ada lagi yang tidak ikut, ada lagi yang tidak ikut. Orang yang akan melihat, dia melihat, oh berarti bukan kesepakatan kaum muslimin. Tidak seperti subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, lu sepakat seluruh kaum muslimin. Gitu ya. Setidaknya seperti itu. Walaupun kita diam. Bisa saja nanti dia bertanya, kok Pak Fulan ini yang rajin sekali sholat, tetapi ketika ada yasinan tahlilan kok nggak mau ikut ya? Bisa saja nanti bertanya dan dijawab dengan jawaban yang benar, karena ini jalan dakwah. Ya. Maka tidak benar kalau kita pura-pura ikut kunut subuh, pura-pura ikut yasinan, ini sangat tidak benar. Ya, jangan pura-pura seperti itu. Apa yang dimaksud dengan mencela masa dalam sebuah hadis? Kita celah, ini zaman sekarang ini memang zaman yang rusak. Nah, nggak boleh. Yang rusak bukan zamannya, bukan masanya, tapi orangnya. Ya, maka hentikan ucapan ini zaman ini sudah rusak. Zaman ini sudah zaman gila. Ya, tidak boleh. Yang gila, yang rusak bukan zamannya, tapi orangnya. Jika masbuk 1 rakaat, apakah ketika bangkit harus mengangkat tangan seperti di rakaat kedua? Gimana imam? Kalau imam mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Kapan imam mengangkat tangan? Ya tentu ketika bangkit dari rakaat kedua, ketika bangkit dari atahiyat awal. Gitu ya. Nah, kita ikut mengangkat tangan walaupun kita baru 1 rakaat. Sama ketika imam tawaru karena atahiyat akhir, nah, kita ikut tawaru walaupun kita baru dapat 1 rakaat atau 2 rakaat. Ya. Sama dengan ketika imam duduk istirahat, maka kita wajib duduk istirahat. Imam tidak duduk istirahat, haram duduk istirahat. Ini fatwa dari Syalbani. Ya. Karena ju'ilal imam liyutamma bihi, imam harus diikuti. Sedangkan duduk istirahat boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Ketika imam tidak duduk istirahat, kita tidak boleh duduk istirahat. Bolehkah memberi makanan untuk acara 40 hari? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau memang dalam acara itu, dan ini ritual ya, bukan kebetulan ya, bukan kebetulan, disengaja. Ini 40 hari dari meninggal ayah kita, maka kita makan-makan ya, haram, bid'ah. Apakah yang memakai pakaian ihram itu hanya laki-laki saja? Iyalah, perempuan pakai pakaian ihram gimana ceritanya, ya kan? Bagi perempuan tidak memakai pakaian ihram, bebas pakaiannya. Hanya perempuan tidak boleh pakai cadar, tidak boleh menutup wajah ketika sedang berihram itu, baik ihram haji atau ihram umrah. Kalau wewangian ya memang setiap hari tidak boleh kalau keluar rumah. Nah, laki-laki disunahkan pakai wewangian, tapi ketika ihram tidak boleh. Motong kuku, gunting rambut yang ada di badan kita,
ya, menutup kepala bagi laki-laki, ya, menikahkan, jima dan seterusnya. Ini larangan-larangan ihram, baik ihram umrah atau haji. Wallahu a'lam. Nah, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.